Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday tentunya. Hari ini kita akan pelajari bersama-sama Wahyu pasal yang ke-15. Dan ketika kita membaca Wahyu pasal yang ke-15, khususnya di ayat yang pertama dan yang kedua, maka kita akan mengerti bahwa inilah puncak daripada murka Allah yang dinyatakan kepada iblis dan semua pengikutnya. Kalau kita membaca di ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Kalau 1 malaikat saja, itu dampaknya luar biasa mengerikan. Apalagi 7 malaikat menyatakan penghukuman secara bersama-sama. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa kedahsyatan penghukuman Allah pada waktu itu. Karena 7 malaikat bersama dengan 7 malapetaka. Bahkan di sini dikatakan ini yang terakhir. Dan setelah itu berakhirlah murka Allah. Seperti yang biasa kita ketahui bahwa sesuatu yang terakhir biasanya berbeda dari yang rutin atau yang biasa dilakukan dalam hal apapun. Misalnya serangan terakhir, biasanya dia akan kerahkan segenap kekuatannya untuk melakukannya. Dalam hal ini Tuhan menyatakan malapetaka yang terakhir. Berarti kita bisa membayangkan pada waktu itu hebatlah kegeraman dan kedahsyatan dan murka Allah yang dinyatakan kepada iblis dan segala pengikutnya. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, dan patunya, dan bilangan namanya. Dan mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Alkitab menulis bahwa akhirnya iblis beserta dengan pengikutnya dikalahkan. Itu sebabnya di ayat yang ketiga dikatakan bahwa mereka melihat nyanyian Musa yang terjadi ribuan tahun sebelumnya itu kembali dinyanyikan. Untuk apa? Menyatakan kemenangan kita atas kuasa kegelapan. Untuk menyatakan bahwa besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, dan Tuhan yang menang atas segala kuasa. Iblis telah dikalahkan. Memang nubuatan ini akan terjadi di hari nanti. Tetapi percayalah, kuasa yang sama sudah diberikan kepada kita semuanya orang percaya. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Artinya Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk kita bisa mengalahkan iblis, untuk kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Saudaraku, ayat ini kiranya memberikan pengharapan kepada kita semuanya. Kita yang merasa gampang sekali jatuh bangun di dalam dosa, kita yang gampang sekali dimanipulasi dan terjerat dengan tipu daya iblis, hari ini bangkitlah kembali. Sebab sesungguhnya Anda dan saya adalah orang-orang yang menang, bahkan kita adalah lebih daripada pemenang. Tuhan sudah mengalahkan iblis. Kuasa yang sama diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga kita harusnya tidak takut dengan apapun, termasuk dengan kuasa kegelapan. Saya masih jumpai banyak orang Kristen yang mereka takut dengan kuasa kegelapan. Saya masih jumpai orang Kristen yang mereka tidak bertindak dengan otoritas nama Yesus. Bahkan mereka pergi, lari ke orang-orang pintar. Mereka lari ke dukun-dukun. Mereka lari kepada hal-hal yang sifatnya klinik okultisme. Karena mereka merasa terganggu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Hari ini bertobat kalau ada di antara kita seperti itu. Datang kepada Tuhan dan percayalah bahwa sesungguhnya otoritas, kuasa di dalam nama Yesus sudah diberikan kepada saudara dan kepada saya. Bahkan tidak selalu harus Anda datang kepada pendeta.
minta supaya setan diusir, minta supaya kuasa kegelapan diperintahkan pergi. Kadangkala Anda tidak perlu harus lakukan itu, sebab Anda pun punya hak yang sama untuk menggunakan otoritas di dalam nama Yesus, mengalahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, mengusir daripada setan-setan. Saya percaya bahwa ayat ini memberikan pengharapan dan kemenangan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.